Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa naghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillah fala hadiyalah. Alhamdulillah, Anda sekalian ya rahmatullah subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita bertemu dalam pembelajaran kemuhammadiyahan, dan pertemuan kali ini adalah pertemuan yang ke-12, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu materi dalam pembelajaran buku kita kemuhammadiyahan. Itu di pembelajaran kita Anda sekalian, tepatnya nanti sebentar ya saya lihatkan, bisa dibuka di halaman 162 ya. Materi kita di halaman 162, di mana materi ini berkaitan dengan keadilan dan kebenaran dalam Islam ya. Kemudian anak-anak sekalian, kedua kalinya salawat serta salam ila Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Pada kesempatan kali ini Pak Munir, Ustaz Munir tidak sempat hadir karena satu dan lain hal. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain beliau bisa bersama-sama Ananda sekalian dalam pembelajaran kemuhammadiyahan. Dan pada kesempatan kali ini, sesuai dengan materi pembelajaran kita berikan pengantar dulu. Namun sebelumnya kita bersama-sama berdoa agar apa yang kita pelajari pada kesempatan siang kali ini, dan Ananda yang sudah hadir, terima kasih. Kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ananda sekalian ya Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa, kita meminta agar apa yang kita inginkan Allah akan kabulkan. Kita minta agar ilmu yang kita pelajari adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat, baik bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita, bagi sekolah kita, dan terutama juga bagi organisasi kita, organisasi Muhammadiyah. Ya, karena kita ada di bawah naungan sekolah atau institusinya Muhammadiyah, dan tentunya kita akan mendakwahkan segala hal yang berkaitan dengan kebaikan-kebaikan yang berada di organisasi Muhammadiyah. Nah, berkaitan dengan hal ini Anda sekalian, keadilan merupakan suatu ciri utama dalam ajaran Islam ya. Muhammadiyah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan di dalam Islam, di dalam Al-Quran itu adalah keadilan di dalamnya. Nanti kita sampaikan dalilnya. Dan setiap orang muslim akan memperoleh hak dan kewajibannya secara sama, karena itu sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejak kita diciptakan hingga akhir ini kita diberikan hak. Di samping hak itu Anda sekalian, kita juga diberikan kewajiban ya. Sebagian orang ada yang menuntut haknya saja, tapi di lain kesempatan dia tidak memenuhi kewajibannya ya. Berdasarkan pada hakikat manusia yang sederajat, sama antara satu mukmin dengan mukmin yang lainnya, dan yang membedakan antara satu dengan yang lainnya adalah bentuk ketakwaan. Jadi siapa yang membedakan kita di antara kita adalah bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya Anda sekalian, saya absen dulu ya. Ini di layar saya ini ada, alhamdulillah sudah ada Andi Nur Faiza, ini selalu teratas ini. Kemudian Nibros, Humaira, Anissa, Ibnu Hashim, Hadijah, Nurul Magfirah, Nurul Naufal, kemudian Pratiwi, dan beberapa siswa-siswi lainnya. Ini terakhir ada Nur Fatimah, Amira, Siti Asma. Ya, terima kasih sudah hadir, dan kita tetap tunggu anak-anak sekalian yang belum bergabung ya dalam pembelajaran ini. Nah, kemudian anak-anak sekalian, berkaitan dengan materi ini juga ya, pengertian keadilan. Tadi kita sudah bahas sebagai pengantar, karena di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita adalah sama
Ya, itulah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan adalah ketakwaan. Nah, sekarang ada konsep keadilan, salah satu disampaikan oleh menurut John Rawls, ini salah satu ya pemikir juga. Keadilan adalah ukuran yang harus diberikan guna mencapai keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Ya. Ada 3 prinsip keadilan, yaitu satu, kebebasan yang sama, yang sebesar-besarnya, kemudian perbedaan ya, kemudian persamaan yang adil atas kesempatan. Nah, ini ya, bahkan di dalam institusi kenegaraan kita ya, keadilan juga itu sangat ditonjolkan di dalam Pancasila ya. Nah, ini adalah bentuk kenegaraan. Nah, oleh sebab itu anak-anak sekalian, adil dalam konsep kebebasan. Jadi negara juga mengatur hal itu. Ya, kita bebas untuk berpendapat selama itu yang baik ya, dan sesuai dengan jalur-jalur yang sudah diatur dalam kenegaraan. Ya, dalam konsep kemuhammadiyahan ya, ini juga ada ya, berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, berkaitan dengan keadilan, kita singgung juga adalah norma kehidupan yang didambakan oleh setiap orang dalam tatanan kehidupan sosial ya, karena kita tidak hidup dalam kesendirian atau individu, maka ada sosial, artinya ada orang di sekitar kita, maka kita harus juga bersikap adil terhadap mereka. Keadilan dalam Islam berarti persamaan. Apa yang sama? Keseimbangan. Apa yang mengandung keseimbangan di dalamnya nanti kita bahas. Kemudian pemberian hak kepada pemiliknya dan keadilan ilahi. Karena ini dalam konsep Islam sudah dijelaskan bagaimana kita berbuat adil, kita berbuat sesuatu yang keseimbangan, kebersamaan. Nah, itu semuanya sudah diatur. Ketika itu tidak diatur, ada yang berlebihan, maka menyebabkan ada yang tidak seimbang. Nah, ini ada beberapa model ya, contoh batu ketika itu berlebih maka dia akan tidak adil ya, sementara batu yang lain tidak sebanyak batu yang di sebelahnya. Nah, ini adalah konsep keadilan ya. Kemudian anak-anak sekalian, konsep di dalam keadilan berikutnya ya, berkaitan dengan intelektual ya, pemikiran, yaitu pemikiran seseorang yang berani menyatakan bahwa sesuatu ya sebagai kebenaran atau kesalahan yang secara objektif karena memang benar atau salah ya, bukan karena pertimbangan subjektif yang tendensial dan lainnya. Artinya anak-anak sekalian, dalam konsep keadilan dan kebenaran di dalam Islam, maka semuanya itu harus berdasarkan sesuatu yang benar di dalam Al-Quran, ataupun sebaliknya, yang salah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa itu benar, maka itu memang benar. Ya, ketika sesuatu itu salah, maka itu salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Keadilan terhadap diri sendiri. Seperti apa konsepnya anak-anak sekalian? Menegakkan keadilan pada diri sendiri, yaitu hendaknya berani mengakui kesalahan diri sendiri dan bersedia menerima ya akibat dari kesalahan tersebut. Keadilan pada diri sendiri yaitu dapat dipelihara apabila seseorang itu mempunyai ya ilmu tentang yang benar dan yang salah. Artinya dia mengetahui sesuatu yang hak atau benar, atau yang batil, yang salah. Nah, itu kita dapat melalui pembelajaran ya. Jadi hal itu anak-anak sekalian harus berkesesuaian terhadap diri kita ya. Jangan yang salah kemudian Anda anggap benar, dan sebaliknya yang benar Anda anggap salah. Kenapa? Karena ada keinginan ya. Kadang-kadang seperti itu. Ada yang Anda anggap benar padahal itu salah, ataupun sebaliknya. Ya. Jadi kita menimbang sesuatu itu benar berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, berdasarkan contoh-contoh yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian anak-anak sekalian, dalil tentang adil dalam
Islam. Nah, sekarang berkaitan dengan adil, ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ada beberapa ayat yang berkaitan di dalamnya. Ini salah satu di dalamnya. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil, ya. Innallaha ya'murukum bil adl. Allah menyuruh, ya, ini artinya suatu bentuk kata perintah, berbuat adil dan berbuat bijak, al-ihsan, ya. Dan memberi kepada kaum kerabat, dan Allah Subhanahu wa taala melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Nah, ini berkaitan dengan kata-kata adil di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berbuat adil. Adil terhadap diri sendiri, adil terhadap orang di sekitar kita, dan adil terhadap apa yang menjadi kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala ataupun apa yang menjadi hak kita, ya. Nah, ini kembali kita ke kesabaran. Kita menyinggung berkaitan dengan kebenaran. Ya, tadi karena kita pembelajaran kita keadilan dan kebenaran, ya, dalam konsep pembelajaran kemuhammadiyahan. Nah, kebenaran itu seperti apa, Anda sekalian? Kebenaran adalah sesuai antara pengetahuan dan objek. Bisa juga diartikan sesuatu pendapat atau perbuatan seseorang yang sesuai dengan atau tidak ditolak oleh orang lain. Itu artinya benar dan tidak merugikan diri sendiri, ya. Ingat, konsep ini yang menjadi konsep dasar di mana kita harus berbuat sesuatu yang benar, ya, supaya kita juga tidak merugikan orang lain dan kita juga tidak merugikan diri sendiri. Ya, kebenaran adalah lawan dari kekeliruan. Ketika sesuatu itu tidak benar, maka itu keliru, yang merupakan, ya, objek dan pengetahuan tidak sesuai. Apa ini? Cocok, ya? Ya, kebenaran ini berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi kita dianjurkan untuk berbuat sesuatu yang benar ataupun menghindari yang salah dan tidak merugikan orang lain, begitupun terhadap diri kita sendiri. Nah, pengertian kebenaran dalam Islam, ya. Hasil penelitian dapat dikemukakan di sini adalah, Anda sekalian, lafaz al-haq atau kebenaran yang mengandung beberapa makna. Nah, makna di dalam kesempatan ini adalah berkaitan dengan Al-Qur'an memiliki arti atau makna sesuai yang wajib dinyatakan dan wajib ditetapkan, dan akal tidak akan bisa mengingkari eksistensinya. Artinya yang benar, ya, akal tidak bisa menolak bahwa itu adalah salah. Karena kita tidak bisa juga membohongi sesuatu yang benar, ya. Kemudian kita katakan itu adalah salah, ataupun sebaliknya. Kemudian arti kebenaran terhadap realitas yang terjadi, ya seperti itu. Kalau memang itu benar, maka sampaikanlah. Kemudian berkaitan dengan kebenaran ini, Anda sekalian, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan, wa anzalna ilaikal kitab bil haq, dan kami telah menurunkan kitab Al-Qur'an kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, ya. Saya ulangi, wa anzalna ilaikal kitab bil haq, ya. Allah telah menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW Alkitab. Nah, Alkitab itu adalah salah satu nama dari Al-Qur'an dengan sesuatu yang benar di dalamnya. Musaddiqal lima baina yadayhi minal kitab wa muhaimina alaihi wa ahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haq, ya. Kemudian yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Ini adalah
ayat Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan kebenaran Al-Qur'an sebagai petunjuk dan pembenaran-pembenaran terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala telah wahyukan kepada nabi-nabi terdahulu. Seperti itu. Kemudian anak-anak sekalian, ada beberapa ulasan berkaitan dengan materi ini, berkaitan dengan sesuatu yang benar. Di sini walau sendirian, Ibnu Mas'ud berkata, yang diperbuat jamaah adalah jika mengikuti kebenaran walau ia seorang diri. Saya ulangi, yang disebut jamaah adalah jika mengikuti kebenaran walau ia sendiri. Ya. Jadi ada kata-kata sendiri. Ketika itu Anda sendiri dan itu memang sesuatu yang benar, maka tidak mengapa. Maka sebenarnya Anda sedang bersama-sama dalam kebenaran. Ya. Kemudian di sebagian salaf mengatakan, ini ya, di bawah ini, hendaklah engkau menempuh jalan kebenaran. Janganlah engkau berkecil hati dengan sedikitnya orang yang mengikuti jalan kebenaran tersebut. Hati-hatilah dengan jalan kebatilan dan jangan engkau tertipu dengan banyaknya orang yang mengikuti akan hal yang membuat kalian binasa. Nah ini, mudah-mudahan anak-anak sekalian bisa memahami apa yang menjadi konsep pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Ya, ini di luar ini hujan deras ya di sekolah. Kemudian berikutnya, katakan kebenaran dan bersabarlah. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan di surah Yusuf ayat 108 Allah berfirman, "Inilah jalan agamaku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata, sesuatu yang benar." Ya. Jadi katakan kebenaran. Apa yang memang benar maka kita katakan sebagaimana yang dibenarkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian jangan tukar kebenaran dengan kebohongan. Ketika kebenaran itu kita sudah membiasakan dengan sesuatu yang benar, maka itu akan menjadi tabiat kita. Namun sebaliknya, jika kita selalu berbuat kebohongan, maka itu akan juga menjadi tabiat kita. Siapa yang membuat? Anda sendiri. Maka dia juga yang mendapat imbalannya. Oleh sebab itu Anda sekalian, pada kesempatan kali ini ya, berkaitan dengan materi kita keadilan dan kebenaran, maka itu menjadi ya, patron hidup kita, bahwa kita dianjurkan di dalam pembelajaran kemuhammadiyahan ini untuk menjadi orang-orang yang berbuat adil dan orang-orang yang selalu ya, berada dalam kebenaran. Ya. Nah sekarang kita akan putarkan Ananda sekalian berkaitan dengan video pembelajaran berkaitan dengan hal ini. Selamat menyaksikan. Udah, pakai aja duitnya, Bud. Itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak dan ibu. Jadi, ya bu, kamu harus janji sama ibu. Karena jadi anak yang cucu itu banyak pahalanya.
duitnya Bud, itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak yang baik. Ini berapa, Bang? 3.000. Kamu harus janji sama ibu. Bang, maaf. Nggak jadi, Bang. Masih disimpan aja Bud duitnya. Kalau nggak mau, ya buat aku aja lah sini. Enggak. Buat aku aja lah sini ah. Jangan. Udah buat aku aja sini ah. Enggak. Ya elah. Nah, itu tuh orang itu. Misi. Om. Ini dompetnya, Om. Namamu siapa? Budi, Om. Makasih ya Budi ya. Iya, Om. Oke Ananda sekalian, kita sudah bersama-sama saksikan video dalam pembelajaran ini. Ya, ini sebuah video pembelajaran yang syarat makna kepada kita semuanya. Ini salah satu bentuk contoh ya keadilan dan kebenaran. Dimana kalau kita lihat di pembelajaran ini bahwa ketika seseorang itu diuji dengan menemukan dompet ya dengan jumlah yang banyak, kemudian dengan godaan-godaan yang terjadi untuk menggunakan uang itu, tapi atas izin Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak tergoda, dan dari hal itu dia mampu berbuat adil terhadap dirinya dengan tidak menggunakan hak milik orang lain dan mampu berbuat sesuatu yang benar terhadap dirinya. Ya, ini sangat jarang bisa kita temukan, tapi tidak ada yang tidak bisa untuk kita bisa melakukan sesuatu yang baik terhadap diri kita. Karena ingat, sesuatu yang baik ketika kita lakukan maka itu akan menjadi tabiat kita. Ya, tentunya kita berharap Ananda sekalian bisa melakukan hal ini dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini saja yang Bapak sampaikan dalam pembelajaran ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa memahami apa yang menjadi pembelajaran kita dan Ananda sekalian bisa berbuat hal yang lebih baik di dalam kehidupan ini. Ya, kami cukupkan. Insya Allah kita ketemu di kesempatan yang lain. Hadanallahu iyyakum. Terima kasih yang sudah bergabung dalam pembelajaran ini. Tetap semangat untuk kelas 9. Prestasi tetap melaju, ibadah tetap nomor 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.